Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati dengan NIM 858340423, jurusan S1 PGSD, Fakultas FIKA IP, UP BJJ 49 Banjarmasin. Pada video kali ini saya melaksanakan tugas 2 filsafat ilmu. Pertanyaan pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai dalam ilmu pendidikan ialah untuk memahami hakikat pendidikan dan juga menjadi dasar dalam menentukan arah, tujuan, metode, serta nilai yang digunakan dalam memproses pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir kritis dan relatif agar ilmu pendidikan berkembang secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga berfungsi sebagai alat kritik terhadap pendidikan agar supaya seorang pendidik dan peneliti untuk selalu berpikir secara terbuka, kritis, dan relatif terhadap berbagai permasalahan pendidikan, seperti ketimpangan akses pendidikan, metode pembelajaran yang kurang efektif, maupun perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Lalu, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmuan? Yaitu melalui kajian ontologis. Dengan adanya kajian ini, ilmu pendidikan memiliki objek kajian sehingga keberadaannya diakui sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Filsafat ilmu membantu menjelaskan bahwa pendidikan bukan sekadar kegiatan mengajar, melainkan proses sadar untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Lalu, bagaimana filsafat ilmu memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan? Melalui aspek epistemologi, dalam kajian ini bagaimana cara pengetahuan yang benar. Dalam ilmu pendidikan, pengetahuan diperoleh melalui penelitian, observasi, eksperimen, dan pengkajian teori yang sistematis. Filsafat ilmu mengawasi agar metode yang digunakan dalam pendidikan bersifat rasional, objektif, empiris, dan diuji kebenarannya. Dengan demikian, ilmu pendidikan tidak berkembang berdasarkan pendapat semata, tetapi melalui proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selanjutnya, filsafat ilmu memperkuat dan mengawasi nilai-nilai dalam ilmu pendidikan melalui kajian aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan nilai, moral, etika, dan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Dalam pendidikan, ilmu tidak hanya digunakan untuk mencerdaskan peserta didik, tetapi juga memperkuat karakter, sikap sosial, tanggung jawab, dan moral yang baik. Oleh karena itu, filsafat ilmu mengawasi agar perkembangan ilmu pendidikan tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. Pendidikan harus mampu menghasilkan manusia yang berilmu sekaligus berakhlak dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Pertanyaan kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Yaitu, dalam mempelajari ilmu dan pengetahuan, maka kita tidak terlepas dari prinsip-prinsip kefilsafatan, karena pendidikan yang bermakna dan bernilai memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan filsafat ilmu. A. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan peserta didik untuk memahami alasan, tujuan, dan manfaat dari ilmu yang dipelajari. Kondisi ini memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena peserta didik dilatih untuk berpikir mendalam, mempertanyakan suatu kebenaran, serta mencari jawaban secara logis dan ilmiah. Sikap kritis tersebut merupakan inti dari filsafat ilmu, serta membiasakan peserta didik dalam berdiskusi, meneliti, mengamati, dan memecahkan masalah berdasarkan fakta. Kebiasaan ini memperkuat perkembangan filsafat ilmu secara epistemologi. B. Pendidikan yang bernilai membantu menjaga eksistensi filsafat ilmu di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, dan juga berkontribusi dalam memperkuat filsafat ilmu melalui penanaman nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Mampu menggunakan ilmu untuk tujuan yang baik, menghargai kemanusiaan, serta menjaga keseimbangan sosial. Dengan demikian, perkembangan ilmu tidak hanya maju secara intelektual, tetapi juga tetap berlandaskan nilai moral. Pertanyaan ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Karena dengan adanya tiga aspek tersebut dapat membedah persoalan-persoalan pendidikan karena filsafat ilmu membantu mengkaji suatu masalah secara mendalam, sistematis, dan kritis. Menjadi dasar untuk memahami hakikat, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai-nilai dan manfaat pendidikan. Dan juga dalam ketiga aspek tersebut menjadi alat untuk memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan pendidikan, serta nilai dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu pendidikan berkembang secara ilmiah, kritis, dan tetap berdasarkan nilai kemanusiaan. Pertanyaan ketiga, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misal dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Saya hanya mengambil contoh dari proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan dapat dilihat pada proses pembelajaran di kelas yang menerapkan pendekatan aktif dan ilmiah. Misalnya, seorang guru yang langsung mengajak anak dalam mengamati suatu objek secara langsung, tidak terlalu terpaku hanya pada penjelasan materi. Misalnya, mengajak peserta didik untuk melakukan pengamatan langsung dengan menanam biji kacang hijau.
Lalu siswa diminta untuk mengamati perubahan tanaman setiap hari, mencatat hasil pengamatan, lalu menyimpulkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik diminta mengamati perubahan tanaman setiap hari, mencatat hasil pengamatan, lalu menyimpulkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Penerapan ini menunjukkan 3 kajian filsafat ilmu. Pertama, aspek ontologi terlihat dari objek yang dipelajari, yaitu pertumbuhan tanaman sebagai fenomena nyata dalam pembelajaran. Kedua, aspek epistemologi tampak dalam proses memperoleh pengetahuan melalui pengamatan, eksperimen, dan penarikan kesimpulan secara ilmiah. Ketiga, aspek aksiologi terlihat ketika peserta didik belajar disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan menghargai lingkungan melalui kegiatan tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.